Lah Bu wis mateng durung. Eleh aku. Salatmu berarti ya kepikirannya babakan badokan ya ngoten. Makanan. Dikejak assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nuansa nek basa lagune nuansa hening ini masih nyaman dia. Astagfirullahaladzim. Masih belum rela untuk keluar dari salat. Astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam. Ustaz, saya itu tadi pas sujud belum marem Ustaz. Nah terus gimana? Habis salat saya sujud tadi. Sujud apa Mas? Ya sujud aja. Nah, iki wong rada ora genah. Nek kepengin sujud, ya sujud sing syar'i. Kalau kamu mau sujud, sujud yang syar'i. Kalau sujud sendiri setelah sholat itu sujud apa? Ya biar marem tadi sholatnya. Kalau kamu biasakan seperti ini, saben sujud kamu tidak marem. Terus gimana? Kalau mau sujud, sholat ba'diyah ada sujudnya. Monggo. Sholat sunnah yang lain, monggo. Jangan sebelum Al-Fatihah. Sujud apa Pak? Yang namanya sujud di luar sholat harus dengan takbir dan harus dengan salam. Sujud tilawah dengan baca Quran. Wasjud waqtarib. Mau sujud? Allahu Akbar. Sujud. Tidak ada kok sujud karena sujud ini salah satu bagian dari sholat. Dimulai dengan takbir dan diakhiri salah sujud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur jenengan lagi Pak anaknya Pak. Ada apa anaknya? Anaknya dhewe dilamar Pak. Masya Allah karo anaknya Pak Bupati Pak. Alhamdulillah langsung nyosor. Cok nyosor sih Pak. Wudu sih sono. Sujud ra duwe wudu ya sujud apa? Ditampa ya ora entuk ganjaran ya Allah. Petok goblok heeh. Wudu dulu Pak, wudu, habis wudu langsung sujud. Sujud tak? Sujud syukur. Langsung sujud? Enggak, takbir dulu. Allahu Akbar, baru sujud. Setelah sujud duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obed, Ustaz keburu senengnya hilang. Senengnya hilang, yai. Enggak ya, takbir dulu, baru sujud. Setelah itu salam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian daripada keutamaan salat jamaah. Pertama dilihat kepada imamnya. Kalau imamnya baik, salatnya khusyuk, Allah terima, Allah rahmati mereka. Kedua, Ustaz, imamnya enggak genah. Dilihat shaf kanan pertama kanan. Shaf pertama kanan enggak genah. Shaf pertama kiri. Shaf pertama kiri juga enggak genah. Shaf kedua kanan sampai akhir shaf. Kalau ada yang genah satu saja, semua Allah berikan rahmat. Ustaz, tidak genah semuanya. Allah rahmati karena perkumpulan mereka. Ada satu riwayat yang mengatakan, ini kita lagi salat jamaah nggih. Mungkin Ustaz Ain sebagai imamnya atau Ustaz Zamam yang sekarang sudah berkeluarga punya anak, atau Ustaz Yasir yang sudah mau ke Medan, atau Ustaz Yazid atau Ustaz-Ustaz yang lain imami. Ini saya tadi pas sholat khusyuknya pas di surat Fatihah sama rakaat pertama. Kedua khusyuk enggak? Kepikiran ini makmumnya. Oh iya, saya pertama malah enggak khusyuk. Khusyuknya rakaat kedua. Allah gabungkan dengan yang pertama ini kedua diambil ketiga, sehingga semuanya dijadikan sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita termasuk salat yang diterima Allah. Allahumma. Makanya ayo salat jamaah. Ustaz, kita ini bingung Ustaz. Bingungnya kenapa Pak? Kita kalau salat jamaah ini kadang sodor-sodoran. Jenengan wis haji. Iki kiai nek durung haji, durung sapa sing manggon dadi imam? Siapa yang lebih pantas dari imam? Di sini Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum lil Qur'an. Yang menjadi imam bagi suatu kaum, suatu rombongan, suatu kelompok, suatu jamaah ialah orang yang paling baik di dalam membaca Al-Qur'an. Tuh, Fatihah kita. Ini di dalam Fatihah banyak hal-hal yang salah. Contohnya Ustaz, iya karena budu iya kak. Ini bukan iya, cuma apa? Iya, ada tasydid di situ.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kang, kok budune Kang? Dawan Kang. Kok budunya kepanjangan? Dilihat di surat. Tuh, kok budunya enggak ada wawunya? Oh, saya saking enaknya tidak. Wah, saking enaknya aja ngawur. Saking nikmatnya juga tidak boleh ngawur, harus sesuai dengan kaidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang salah di dalam ini ain wong Jawa biyen nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek wong biyen ilate jek kaku ora apa-apa, nek ilat sakniki ora. Basa Inggris you can shoot. I'm you there. You thank you. Bahasa Inggris apik kok ngalamin cek ngalamin iki. Kamu jangan belajar bahasa Inggris dulu, Al-Qur'anmu perbaiki. Kenapa? Bahasa Inggris enggak wajib. Al-Qur'an, Al-Fatihah wajib. Ini perbaiki dulu. Cek ngalamin kenyane dadi mam, itu salah. Harus nyun sewu. Kalau bahasa kasarnya kita harus tahu saya ini udah pantas jadi imam belum? Belum. Ada salah-salahnya di sini saya. Panjang pendek Fatihah saya masih belum betul. Terus gimana? Ayo orang-orang yang pintar di dalam membaca Al-Qur'an dimajukan. Ustaz, apakah itu yang dimaksud pintar membaca Quran itu Quran, Ustaz? Nah, ini tempat perbedaan di antara para alim ulama. Madhab Imam Syafi'i mengatakan yang paling pantas menjadi imam bukan yang pintar membaca Al-Quran, cuman yang paling paham ilmu agama. Jadi ya ummul qaum aqra'uhum lil Quran, yang dimaksud ini orang yang ahli agama. Maksudnya ahli agama mau udah haji, bukan tahu tata cara syariat. Wudu ini yang betul gimana? Rukun-rukun sholat apa saja, syarat-syarat sahnya sholat apa, yang membatalkan sholat apa. Banyak dari kita tahu kalau kentut itu batalnya sholat. Cuman kalau disuruh ngeringkes hal yang membatalkan sholat ada berapa ya Pak? Kentut Mas, ya kentut siji, nguyuh, ngarep loro, ngising. Telu iki satu, padahal satu kaidah, ini satu pedoman. Apa yang keluar dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun belakang, ini satu. Terus apa lagi? Ayo, yang membatalkan wudu apa? Zawalul aqli, hilangnya akal. Wong turu, Mas saya tidur Mas, cuman hati saya di dalam tidur saya mimpi sholat Mas. Berarti wudu saya enggak batal. Oh Pak, sholatnya madem ngulang namanya tanpa orang dong, mungkin ya tanpa rasa lah. Orang kalau tidur wudunya sudah batal, kecuali tidurnya dalam keadaan duduk yang sekiranya nyun sewu pantatnya tidak berubah tempat, mumakin ma'adahu minal ard. Ustaz, tadi saya pingsan, cuman 2 menit kok Ustaz. Salat wudu saya batal enggak? Batal. Kenapa? Sudah hilang akalnya dengan pingsannya tersebut. Apalagi banyak perkara-perkara. 2 lagi perkara yang membatalkan wudu, yang satunya lagi, maaf, masuknya seorang yang berhubungan intim. Yang kedua, seorang yang yang ketiga, yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan kita. Orang menyentuh kemaluannya batal, garuk-garuk barang nyenggol ora. Oh, batal kan? Ustaz, yang dimaksud menyentuh kemaluan itu dengan apa? Bibatnil kaf warrohah. Napa niku? Kalau telapak tangan, kalau yang misalkan dipelangkepkan ketutup ini, kalau kita menyentuh dengan apa ini namanya? Telapak tangan nih. Telapak tangan ini menyentuh kemaluan, batal. Ustaz, kula garuk-garuk nek nganggo sikut. Batal betul?
Batal betul? Boten. Karena yang membatalkan wudu hanya ketika dengan telapak tangan. Nek ngono saben nyenggol kuku batal. Oh ndak. Terus apalagi dengan bersentuhannya orang yang bukan muhrim. Ustaz, saya bersentuhan sama istri saya cuma nganggo sikut. Kowe iki piye? Batal ndak wudunya? Batal ndak? Beda orang di dalam dirinya sendiri sama orang lain. Kalau di dalam dirinya sendiri menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, cuman kalau orang lain seluruh anggota tubuh kecuali gigi. Jenengan mau, Bu, aku ameh tresno-tresnonan karo kowe, Bu. Nek aku duwe wudu ra kepengin batal. Nggih, Pak. Entuk kowe. Oh, Ibu. Batal mboten? Mboten gigi. Ada lagi kuku. Jenengan ngelus-ngelus kukune bojone. Pak, kok men kuku tok? Bu, wis wudu Bu, Bu, batal Bu. Batal atau tidak? Tidak. Yang ketiga rambut. Ngelus-ngelus rambut istri kita. Ustaz, istri apa batalkan wudu? Ya memang di situ banyak perbedaan pendapat, cuman yang lebih baik istri kita itu bukan muhrim. Kalau muhrim tidak mungkin boleh kita nikahi. Yang bukan muhrim apabila bersentuhan itu membatalkan wudu. Nah, orang yang paham ilmu seperti ini yang harusnya menjadi imam. Jadi sudah bisa dipastikan sholatnya sah, syarat rukunnya sudah bisa terpenuhi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada jenengan yang protes, Ustaz, jenengan milih Imam Syafi'i apa Nabi Muhammad? Orang-orang zaman sekarang akan kandhani Imam Syafi'i, kula mboten melu. Apa? Ya, Kanjeng Nabi. Lah kira-kira Nabi Muhammad itu apa tidak diikuti oleh Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tidak mengikuti Nabi Muhammad? Sampai kalau mengikut Nabi Muhammad berarti berbeda. Enggak, lah Imam Syafi'i ini ya kiblat ilmunya juga kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin bertolak belakang. Loh kok bisa berbeda? Imam Syafi'i yang ahli agama, Nabi Muhammad yang ahli baca Quran. Kenapa? Nah ini makanya kalau ada orang tuh jangan asal orang ulah ini nderek Kanjeng Nabi, saya ikut Nabi Muhammad, enggak ikut siapa? Imam Malik. Aduh, bahaya orang seperti ini. Meremehkan ulama. Mereka itu Imam Syafi'i umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran, Pak. 14 tahun, 12 tahun sudah boleh berfatwa. Saking ilmune kandele kaya ngono. Padakne karo dhewe. Yang sholat ije plegak-pleguk, mungkin kita orang sadari sholat mungkin baru umur 20 tahun, 30 tahun. Sregepé jamaah wae mungkin wis rada tua. Imam Syafi'i mbok bayang, nah terus gimana? Sebentar, di sini ada pentakwilan Imam Syafi'i. Di zaman Rasulullah, orang yang pintar baca Quran itu pasti pintar agama. Tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan karena ilmu mereka sumbernya kalau tidak dari Rasul, dari hadits. Mereka yang ahli agama itu sudah pasti ahli membaca Al-Quran. Tuh, makanya hadits ini dengan pemahamannya Imam Syafi'i tidaklah berbeda, cuman pentakwilannya yang. Nah, terus gimana kita Ustaz? Nah, kalau jenengan mau nderek Imam Syafi'i, ya yang paling diajukan, oh ini Ustaz ada santri dari pondok pesantren. Suaranya nek dibandingin karo kula misal, padahal suara kula elek. Oh, sama Mas Saidi suaranya bagusan Mas Saidi. Cuman ini lebih alim. Yang lebih alim yang menjadi imam. Karena dia harokat panjang pendek dia pelajari pasti dan lain sebagainya. Maka daripada itu poin daripada hadits ini yang bisa kita petik ialah bagaimana kita memperbaiki sholat kita, terutama lagi kalau mau sholatnya lebih potensi untuk diterima. Ayo kita sholat jamaah. Yang kedua ialah kalau memang di suatu masjid, mushola atau rombongan bis, Ustadz ini yang paling tua, yang paling sepuh. Nah, paling tua cuman nyun sewu, ilmu agamanya masih ada yang lebih pintar, yang diajukan yang lebih pintar ilmu agama. Memang yang tua kalau berdoa lebih mustajab, memang. Ada yang mengatakan kalau orang-orang tua ini doanya dimakbulkan oleh Allah karena mereka itu keinginan duniawinya sudah lemah. Betul, cah nom mahasiswa
sama orang tua.